Satria Setiaji, Anastasia, Anissa, Ardia Fata, Arsa, Bunga Dahyani, Christian, Clara juga, Claudi, oke, Devi Kania, Deva sakit ya? Ya. Deva Siana, Eva Nurjana, Gulsanatu, Heriati Wijahyani, Intan Nurani Wisemito, oke, Kinanti, Latisha, Marsha, Nisi, Muhammad Arya, kemudian Muhammad Zairani, ya sakit, Naima, Rias, Riza, Salsa, oke, Tito, dan yang terakhir Vivi. Jadi 2 anak yang tidak masuk semoga untuk minggu depan bisa masuk dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, pada hari ini sebelum mengawali untuk pembelajaran, biar tidak ngantuk semangat, kita tetap semangat. Bagaimana? Siap? Oke, silakan dipimpin Salwa. Motivator kelas 8B ya. Yes. Silakan maju ke depan. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Oke, untuk semangat dari yang luar biasa, sebelum kita memulai, lebih baik kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk sebagai rasa nasionalisme kita dalam bangsa Indonesia. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah Tuhan terkami. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kau tak
Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui tayangan gambar, video mengenai materi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil pengamatan mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu 2 poin tersebut. Paham anak-anak? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tayangkan seorang tokoh biografi. Tokoh biografi ini berasal dari kota Solo. Kemudian memulai pekerjaan dari nol. Kemudian sekarang mengalami mobilitas sosial yang tinggi, bahkan orang nomor 1 di Indonesia. Kira-kira siapa? Presiden Jokowi. Berikut ini tampilan biografi dari beliau, Joko Widodo, Presiden kita Joko Widodo. Silakan disimak dulu biografinya. Kalian cermati terjadi mobilitas apa saja itu, kemudian ada faktor pendorong dan penghambat. Joko Widodo ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Dulu saya waktu kecil, saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya yang sulung dari 4 bersaudara. Tiga adik saya sudah yang berdua. Saya
dari faktor pendidikan. Kemudian, apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Pernah mengalami kegagalan. Karena apa? Karena ditipu oleh pengusaha lain. Lantas dengan pernah gagal mencoba untuk apa kira-kira? Bangkit kembali untuk selalu berusaha agar usahanya sukses kembali. Itu yang dinamakan adanya pendorong adanya mobilitas sosial. Itu ya, dari tokoh biografi dapat kita simpulkan tadi bahwa kesuksesan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ada faktor pendorong dan menghambat adanya mobilitas sosial dari orang sukses. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang faktor bentuk-bentuk mobilitas sosial, hari ini kita bahas faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Bisa diamati di situ. Faktor struktural itu apa saja? Coba dibaca salah satu ya. Silakan. Dari kelompok 1, silakan. Apakah yang dimaksud dengan faktor struktural? Oke, silakan salah satu mewakili. Ya. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Adapun cara termasuk dalam cakupan faktor struktural adalah sebagai berikut. Struktur pekerjaan di setiap masyarakat terdapat beberapa kedudukan tinggi dan rendah yang harus diisi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan fertilitas setiap masyarakat memiliki tingkat fertilitas kelahiran yang berbeda-beda. Tingkat fertilitas akan berhubungan erat dengan jumlah pekerjaan jenis pekerjaan yang mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Kemudian yang B, selain ada faktor struktural tadi juga ada faktor individual. Artinya bagaimana faktor individual? Faktor yang ada dalam diri sendiri untuk mendorong kita berubah menjadi mobilitas sosial dari satu lapisan ke lapisan lain. Artinya kita menjadi sukses. Ada faktor intern dari dalam diri sendiri atau motivasi dari diri sendiri. Bisa dibaca di situ. Coba Alexa, apakah faktor individu itu yang mempengaruhi adanya mobilitas sosial? Faktor individu ini lebih menekankan kepada kualitas dari orang ke orang, baik dia dari tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan tingginya. Jadi ada faktor individu yang berasal dari diri sendiri. Bagaimana untuk mencapai suatu kesuksesan itu, ya? Artinya seperti itu. Kemudian perbedaan kemampuan setiap individu itu juga sangat mempengaruhi adanya mobilitas sosial, karena ada anak yang smart sekali, kemudian dalam mencari pekerjaan mudah mendapatkan pekerjaan karena banyak yang diterima di pekerjaan, mungkin di pekerjaan yang berkelas tinggi. Kemudian C, status sosial. Ini status sosial ini juga sangat mempengaruhi. Bisa dibacakan dari kelompok 2, silakan. Suatu negara atau keadaan negara aman, otomatis orang tidak akan melakukan mobilitas sosial keluar daerah yang aman. Tapi ketika situasi politik tidak aman, mungkin daerah, misalnya kalau di Papua ya sering terjadi konflik baik itu suku ras maupun agama, maka banyak orang yang bermobilitas keluar daerah. Itu yang dinamakan situasi politik. Kemudian faktor pendidikan adanya demografi. Kemudian keinginan melihat daerah lain itu menjadi salah satu faktor pendorong adanya mobilitas sosial.
masyarakat. Misalnya kemajuan teknologi membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas. Perubahan ideologi dapat menimbulkan stratifikasi baru. Nah, perubahan kondisi sosial ini juga mempengaruhi. Kemudian komunikasi yang bebas. Kemudian pembagian kerja, kemudahan dalam akses pendidikan. Dalam akses pendidikan ini jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh menjadi peserta didik. Jadi pendidikan merupakan salah satu faktor adanya pendorong mobilitas sosial. Jadi nanti setelah kalian lulus SMP mau melanjutkan apa? SMA atau SMK, kemudian mengambil kuliah di salah satu universitas. Nah, karena kemarin sudah punya cita-cita semua ya tentunya anak-anak. Nah, kita mengembangkan cita-cita atau mungkin apa yang menjadi skill dalam setiap anak-anak pasti berbeda. Ada yang punya keterampilan motorik yang bagus, mungkin suka dengan kegiatan, kalau mungkin ya anak laki-laki suka dengan teknik berbengkelan, kemudian yang putri suka memasak, itu menjadi skill juga untuk untuk mengubah mobilitas sosial. Siapa tahu jadi pengusaha bengkel. Nah, ini juga salah satu pendorong adanya mobilitas untuk naik ke atas dari pengusaha. Kemudian usaha di bidang kuliner mungkin juga akan menjadi salah satu usaha yang sekarang banyak dibutuhkan ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan mobilitas sosial. Jadi di saluran pendidikan nanti setelah kuliah lulus mungkin jadi insinyur, mungkin ada yang jadi dokter, itu juga meningkatkan mobilitas sosial. Mungkin dari keluarga biasa, mungkin ayah bunda petani, tidak masalah, tidak usah minder. Tapi dengan pendidikan yang tinggi, insya Allah bisa mengubah status sosial menjadi seorang dokter ataupun bahkan Pak Jokowi kemarin hanya dari bapaknya mebel kecil bisa mengantarkan dia menjadi seorang presiden. Nah, ini sikap yang harus kalian contoh. Tekun dan mau berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Jangan karena karena gagal sudah sudah tidak mau berusaha lagi. Itu namanya putus asa. Jadi contoh biografi orang yang tadi, yang Pak Jokowi tadi, silakan kalian ikuti. Jadi bisa menjadi faktor pendorong adanya mobilitas sosial. Sampai di sini Pak? Kemudian selain faktor pendorong juga ada faktor penghambat. Kira-kira faktor penghambat apa saja anak-anak? Faktor apa lagi? Salah satu saja dibacakan. Tadi sudah kelompok 1, 2. Mungkin kelompok 3 silakan Salwa. Faktor apa saja yang menghambat terjadinya mobilitas sosial? 1. Faktor kemiskinan, 2. Faktor diskriminasi kelas, 3. Faktor agama, 4. Faktor jenis kelamin, 5. Faktor pengaruh sosial yang kuat, 6. Faktor perbedaan kepentingan, 7. Faktor tradisi, 8. Faktor ras, dan 9. Faktor budaya. Ya. Jadi 8 faktor itu yang mempengaruhi adanya penghambat adanya mobilitas sosial. Yang pertama faktor kemiskinan ya. Nah, faktor kemiskinan ini kenapa bisa menghambat adanya mobilitas sosial? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kalau kita amati, karena secara tidak langsung kalau dalam posisi kemiskinan otomatis tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dia hanya mementingkan untuk makan hari ini saja. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk mobilitas ke atasnya sangat kecil ya. Tapi ketika mau
sehingga memungkinkan orang yang ada di lapisan bawah bisa naik ke lapisan atas. Misalnya dari golongan orang yang hasilnya sederhana bisa naik ke golongan atas selagi mau berusaha. Dan bahkan Presiden Joko Widodo juga dari kelas sederhana bisa naik ke posisi menjadi orang nomor 1 di mana? Di Indonesia. Itu yang menyebabkan faktor penghambat. Kemudian faktor jenis kelamin. Kemudian faktor pengaruh sosial yang kuat, ini juga mempengaruhi. Kemudian faktor perbedaan kepentingan, faktor ras kulit ini ya juga sangat di Afrika Selatan ini sangat di di mana ras berkulit putih berkuasa dan tidak memiliki kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam. Jadi ras yang berkulit hitam ini sangat dikucilkan oleh ras berkulit putih. Kemudian faktor budaya ini juga sangat mempengaruhi adanya mobilitas sosial menghambat. Kebudayaan yang bersifat tradisional akan menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial. Itu ya faktor pendorong dan penghambat. Kemudian untuk tugas diskusi hari ini, kita akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian jawab. Di sini saya perintahnya
Sendiri aja. Oke. Baca salah, baca ya sama salah. Ini apa? Oke. Nah, Bang. Baca dari literasi itu ya. Setelah membaca dari literasi baik itu dari buku siswa kemudian buku lain sumber yang relevan, alasannya di tes selesai. Dengan yang relevan ya. Setelah membaca di sini kan ada sisi
baca ini ya alasannya ya. Alasan saya benar. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Pernyataan kedua, sikap dan perilaku individu yang lebih baik dapat mendorong mobilitas sosial. Hal itu termasuk benar, bukti, karena dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu dalam menemukan sikap dan perilaku individu tersebut. Pernyataan ketiga, tidak kuasa individu atas kelompok masyarakat melakukan status sosialnya dalam sebuah mobilitas sosial. Hal itu salah, bukti, karena tidak kuasa akan status sosial dalam manusia untuk terus bergerak sendiri. Sekian presentasi yang saya wassalamualaikum warahmatullahi Masukkan atau menambahkan jawaban dari kelompok 2, dari kelompok 3. Sudah benar. Kelompok 4, 5.
perwakilan dari kelompok 2 nama saya Dimatena Priya. Yang pertama, sosial dalam masyarakat yang dalam sosial. Salah, karena setelah membaca dari internet dan lain-lain, alasannya karena kami sosial saja bermasyarakat dapat menghambat aktivitas sosial seperti tidak ada komunikasi. Ya. Kedua, silakan. Sikap dan menghadapi baik dapat mendorong aktivitas sosial. Nah, karena sosial merupakan sosial juga merupakan anak dari seorang dan dapat menyebabkan aktivitas sosial. Ya. Yang ketiga, Kenyataan kesalahan atau kelompok masyarakat akan semakin sering dalam aktivitas aktivitas sosial. Nah, karena aktivitas sosial dapat mendorong aktivitas sosial. oke. Dari tangga kelas kelompok 2, dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau memberi masukan? Kelompok 1, kira-kira mau menambahkan apa? Silakan. Ya, kelompok 3, 4, sudah benar. Kelompok 5, bagaimana? Sudah betul. Kelompok 6? Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 hasil diskusinya silakan maju ke depan diwakili oleh ya. Silakan dibacakan hasil diskusi untuk kelompok 3. Saya Sulaiman Zakat Basri dari akun Sains 13 ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 3. Struktur sosial di dalam masyarakat yang tertutup dapat mendorong mobilitas sosial. Salah karena menurut hasil analisis saya, struktur masyarakat yang tertutup tidak dapat mendorong mobilitas sosial karena tidak lancarnya komunikasi masyarakat. Oke, kelompok 2 ya. Sikap dan perilaku individu yang lebih baik dapat mendorong mobilitas sosial. Benar, karena menurut hasil analisis saya, orang memiliki keterampilan yang relatif sama belum tentu berhasil melakukan mobilitas sosial ke atas disebabkan keberhasilan individu ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Ketidakpuasan individu atau kelompok masyarakat yang berstatus sosial sosialnya dapat menghambat mobilitas sosial. Salah, karena menurut hasil analisis saya, ketidakpuasan status sosial mendorong individu untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Oke, presentasi dari kelompok 3. Ada masukan anak-anak? Dari kelompok lain? Tidak ada. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 silakan silakan ke depan untuk presentasi hasil kegiatan hari ini. Sebutkan nama dulu. Perwakilan dari kelompok berapa? Selamat pagi, saya Fadil Jabat dari perwakilan dari kelompok 4. Oke, silakan. Pertama, salah karena setelah membaca dokumentasi alasannya adalah karena masyarakat yang tertutup tidak memungkinkan terjadi mobilitas sosial. Oke. Benar, karena setelah membaca dokumentasi alasannya adalah secara
4? Sudah. Kita kasih aplaus untuk kelompok kemudian untuk kelompok terakhir silakan untuk presentasi, silakan. Dari kelompok lain bisa. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 6. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa faktor pendorong adanya mobilitas sosial yang pertama apa saja anak-anak? Silakan. Yang pertama tadi adalah faktor struktural. Kemudian yang kedua faktor individu. Yang ketiga faktor sosial. Kemudian yang keempat faktor ekonomi. Jadi 4 faktor itu yang dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial dari setiap individu. Kemudian faktor penghambatnya apa saja anak-anak? Yang pertama faktor kemiskinan. Yang kedua diskriminasi kelas. Yang ketiga ya, yang keempat faktor jenis kelamin. Yang kelima faktor pengaruh sosial. Faktor pengaruh sosial. Yang keenam faktor perbedaan kepentingan. Kemudian yang ketujuh faktor tradisi atau budaya. Jadi hal-hal tersebut yang mempengaruhi adanya pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan untuk tugas untuk minggu depan silakan kalian kerjakan lembar kerja siswa di halaman berapa? Halaman 40. Jadi itu tugas yang kalian harus kerjakan, kemudian dibahas untuk minggu depan. Kemudian nanti minggu depan insya Allah kita sudah masuk materi selanjutnya, yaitu materi pluralitas atau kemajemukan. Dari hasil diskusi hari ini, pembelajaran hari ini, pembelajaran sudah cukup bagus, diskusi berjalan lancar. Kemudian dari setiap kelompok sudah menampilkan atau menyajikan hasil analisis dari permasalahan yang ada. Kemudian hal-hal yang kurang ketika diskusi, masih ada kelompok yang tidak mau mendiskusikan atau aktif dalam kegiatan diskusi. Ada yang malah mengobrol sendiri. Kedepannya kita harap collaboration, creativity, kemudian critical thinking kalian, setiap anak bisa berkolaborasi dalam kegiatan diskusi. Itu ya, untuk kedepannya kalian harus lebih aktif dalam diskusi, baik itu menanggapi kelompok lain atau menyajikan dari hasil diskusi kalian masing-masing. Paham? Oke, untuk selanjutnya karena materi hari ini sudah cukup ya, kita sudah tahu mengenai materi tadi, mendorong, faktor pendorong, kemudian menghambat, sudah berdiskusi. Kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat bermanfaat untuk kedepan. Oke, paham? Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang.